Iya, kami mengunjungi langsung Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Kami tidak mendapati bukti atau dokumen tertulis apapun, karena menurut Pak Camat yang kami jumpai bahwa berkas-berkas yang berusia 40 tahun itu sudah dibuang atau karena tidak diperlukan atau dihancurkan begitu ya. Lalu karena keterangan dari para teman Pak Jokowi ya pada 15 April 2025 pada pertemuan di UGM mengatakan bahwa mereka mengatakan KKN di Desa Ketoyang kalau nggak salah. Nah, itu kami konfirmasi ke Bu Kepala Desa bahwa memang tidak ada juga dokumen tertulis atau foto-foto yang disimpan di kantor desa atau di rumah Ibu Kepala Desa tersebut. Apa yang kami dapatkan adalah sebuah keterangan dari katanya seseorang pernah mengantarkan seseorang berkacamata itu naik Vespa untuk mengambil gitar di Solo. Nah, itu katanya tahun 1983. Nah, berkaitan dengan tahun ini juga, kita juga makin bingung karena Pak Jokowi malah mengklarifikasi kembali bahwa tahun KKN sebenarnya adalah 1985 awal. Sementara keterangan dari Pak Dirtipidum bahwa KKN tahun 1983. Ini yang hal-hal yang kontradiksi ini yang masih belum mendapatkan jawaban bagi publik. Jadi benang merahnya belum ketemu ya, menurut Bang Rismon ya? Iya Mbak. Jadi terutama hari ini info terbaru bahwa kami juga mengunjungi rumah dari Pak Kasmujo di Pogung Kidul di Yogyakarta. Pak Kasmujo sendiri mengakui bahwa beliau bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Joko Widodo, dan itu juga dikonfirmasi oleh Bu Kasmujo itu sendiri. Jadi padahal sebelumnya Pak Jokowi juga sudah memberikan pernyataan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Tetapi hal itu justru hari ini dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo dan Bu Kasmujo bahwa Pak Jokowi bukan pembimbing Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Ya, itu sudah pernah dibahas, Bang Rismon. Saya sedikit saja ingin meminta tanggapannya Bang Relly karena apakah ingin berkomentar juga. Bang Relly, setelah melihat upayanya seorang Bang Rismon sampai turun langsung mengecek dan semua hal yang tadi dianggap oleh Bang Rismon belum ada benang merahnya katanya. Anda melihat ini bagaimana? Ya, saya rasakan keterangan dari Barreskrim kan sudah jelas. Saudara Rismon sudah mendapatkan jawaban. Dan dari keterangan dari pihak UGM sudah jelas. Sekarang mau ngecek ijazah Pak Jokowi KKN di mana, tahun berapa. Saudara Rismon, itu kejadian KKN tahun 85. Kalau saudara mau cek di mana-mana tahun 85 itu tahun 85 itu 30-40 tahun yang lalu. Kalau saudara cek punya saya juga nggak ada lagi di sekolahan saya juga tahun segitu. Jadi nggak usah aneh-aneh lah, ngada-ngada. Saudara ini karena nggak seperti nggak ada kerjaan aja. Ini nanti kalau ketemu faktanya nanti bukan itu lagi nanti yang dicari. Anda sendiri karena saudara kan membandingkan. Bukan saudara yang saudara itu yang cari-cari masalah. Udah benar itu keterangan Barreskrim, udah fakta di lapangan. Keterangan UGM. Sekarang Anda cari-cari lagi itu. Saya tadi juga memotong kalimat saudara. Satu-satu silakan, Bang Regan. Ya, jadi Anda jangan menghina saya seperti kurang perlu kita tanggapi lagi lah. Bang Rismon kita gantian ya, Bang Regan dulu, setelah itu baru Bang Res. Jangan merendahkan saya Anda. Bang Rismon, sebentar ya, Bang Regan dulu ya. Lanjutkan, silakan Bang Regan. Iya, Saudara Rismon itu sudah apa yang dia sampaikan tadi, yang dia lakukan itu sudah di luar koridor hukum. Kemarin berdasarkan unggahan Sandi, itu dia teliti, udah dikasih keterangan dari Barreskrim, Dirtipidum sudah jelas. Ijazah Pak Jokowi
dilakukan lab forensik dengan mengambil ijazah kawan-kawan Pak Jokowi, masih kurang puas. Ini sampai kapanpun keterangan-keterangan dari manapun saudara Rismon ini tidak akan benar bagi dia dan kawan-kawannya. Kenapa? Yang benar itu hanya menurut pendapat dia. Ini harus diteliti juga. Saudara Rismon ini peneliti atau apa? Bang Rismon, silakan ditanya tuh. Anda peneliti atau Kau apa? itu nggak paham kau. Jangan Rismon. menyepelekan orang Anda ini. Apa yang Kau ini dicoba sama-sama dibuktikan Bang lurah, Rismon apa atau kau tak gali juga kuburan lurahnya. Oke, kalau begitu saya coba ke Pak Ito deh. Pak Ito, ini perseteruan antara dua pihak tentu biasa, tapi Anda melihatnya upaya yang dilakukan oleh Bang Rismon, dan kalau memang nanti ada bukti-bukti ataupun tidak ada bukti, Anda melihatnya ini memang bisa nanti sejauh mana bisa digunakan sebagai alat bukti pendukung atas laporan di Barreskrim nanti, Pak Ito? Ya, baik, Mbak. Kan sekarang kita bicara masalah proses hukumnya. Saya bicara sebagai seorang mantan penyidik ya, dan juga proses yang dilaksanakan di Barreskrim. Kita kan di sini adalah menerima laporan untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu mengumpulkan fakta, salah satu di antaranya adalah melakukan uji lapor. Ya, kalau dianggap tidak profesional, saya juga bertanya gitu. Yang profesional seperti apa? Apakah yang memang mengatakan tidak profesional itu sudah pernah jadi penyidik, sudah pernah memiliki sertifikat sebagai penguji di lapor? Kan kita bertanya gitu. Kemudian yang kedua tentunya kita juga ingin mencari kebenaran. Nah, di sini kan kebenaran kalau dihadapkan dengan pembenaran tidak akan pernah ketemu. Sekarang kita tunggu saja prosesnya di peradilan. Sekarang kan teman-teman di Polda Metro Jaya sudah menyiapkan pelaporan berdasarkan dari hasil pelapor. Nah, nanti diuji di pengadilan. Tapi tentunya ini akan melalui proses di penuntut umum. Nah, kalau di pengadilan nanti bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik dan penuntut umum, kemudian nanti mungkin ada yang disampaikan oleh saudara Rismon dan teman-teman, silakan saja. Nanti apakah hakim akan mempertimbangkan temuan tersebut menjadi salah satu yang bisa dipertimbangkan untuk kasus itu. Jadi saya kira kita tidak usah terlalu gaduh di media ya, karena saya sendiri mengikuti kasus ini. Sebetulnya kasus ini sih sederhana. Kalau menurut saya kan ijazah Pak Jokowi itu kan produk dari kelembagaan. Lembaganya adalah UGM. UGM mengatakan itu asli. Nah, sekarang kenapa kok si pemilik ijazah itu yang dikejar-kejar terus kan? Kalau memang ada proses itu, tanyakan. Kan itu proses itu kan masuk ke lembaga sehingga lembaga itu mengeluarkan produknya itu ijazah. Nah, saya kira mungkin di sini saya juga tidak begitu paham ya mengapa sampai hal ini berlarut-larut ya. Kemudian menurut saya kita tunggu sajalah diuji di pengadilan fakta-fakta ya, fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik dengan mungkin fakta-fakta yang menurut ya pihak saudara Rismon dan saudara CS itu adalah yang bisa memperkuat mereka. Nah, nanti hakim yang memutuskan. Ya, semua harus berdasarkan fakta dan tentu menimbulkan reaksi ya. Saya masih ingin berbincang, ingin membahas mengenai hal ini, termasuk juga terkait dengan respon dari Bang Regan, karena Pak Jokowi ini mengucapkan beberapa kata nih, ampun begitu ya. Tapi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Rismon, saya ingin ke Pak Ito terlebih dahulu ya. Ini nampaknya ada sesuatu yang dibahas antara Bang Regan dan Bang Rismon. Bang Regan, Bang Rismon, boleh kita tenang dulu? Boleh kita berdiskusi dulu di layar Kompas TV, mungkin supaya lebih tenang. Saya ingin ke Pak Ito terlebih dahulu ya. Pak Ito, ya. Pak, kalau kita lihat ini kan penanganannya sekarang terpusat di Polda, tapi tentu kita harus melihat beberapa kekhawatiran dan tanda tanya dari warga termasuk juga pelapor. Bagaimana supaya tidak berlarut-larut, karena ada dua perkara di sini, ada dugaan penghasutan dan juga ada pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini sebelum Bang Regan dan Bang Rismon kembali berkomentar, silakan Pak Ito. Iya, baik Pak ya. Kita harus memahami dulu apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah di bawah sumpah, dan yang dilakukan adalah pro justisia, yaitu untuk keadilan. Jadi saya kira di bawah sumpah. Kan kalau dari teman-teman ya seperti Pak Rismon, saudara Rismon dengan itu kan tidak di bawah sumpah menyampaikan itu.
Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh pihak penyidik nanti itu akan menjadi bahan diuji di pengadilan. Saya kira kalau dikatakan lama, ya karena selama ini kan kemana-mana dilaporkan. Kemudian juga yaitu istilahnya sampai Pak Jokowi mengatakan ampun ya. Saya mengatakan bahwa masalah ini sederhana, kenapa tidak digugat lembaga yang mengeluarkan ijazah itu? Ijazah itu kan produk lembaga, tidak mungkin istilahnya Pak Jokowi mendapatkan ijazah tanpa dikeluarkan oleh lembaga. Kalau lembaganya mengatakan itu asli, ya gugatlah lembaganya kan. Nah sekarang karena sekarang yang digugat adalah si pemegang ijazah, sudah wajar kalau pemegang ijazah ini merasa yang bersangkutan dicemarkan nama baiknya, mungkin difitnah. Nah marilah kita tunggu diuji di pengadilan. Jadi seharusnya Pak Ito ini berhenti saja di UGM begitu ya. Saya potong Pak Ito, maaf. Saya coba ke Bang Rismon dulu. Silakan. Bang Rismon, mendengar pernyataan penjelasan dari Pak Ito tadi, kenapa nggak Abang dan teman-teman tagih ke atau gugat langsungnya ke UGM saja kalau begitu? Ya Pak Ito, ya jadi Pak Komjen Ito Sumardi harusnya kan juga menanyakan kenapa nggak yang bersangkutan saja sebagai presiden 2 periode 10 tahun untuk menunjukkan sendiri jasahnya daripada ke UGM. Itu kan harus diserukan juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya jangan potong ya. Jadi karena tidak maunya menunjukkan presiden 2 periode ini tentang jasahnya dan banyaknya kejanggalan-kejanggalan seperti tahun KKN 1983 oleh Dirtipidum, oleh Pak Jokowi dikoreksi. Begitu juga pembimbing skripsi. Dulu dikatakan 2017 Pak Kasmujo dikoreksi. Pak Kasmujo adalah pembimbing akademik, katanya Pak Jokowi tahun 2025. Dan hari ini dibantah juga oleh Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Itu aja sudah banyak kejanggalan. Makanya saya bilang belum lagi bukti-bukti yang ditayangkan oleh Dirtipidum pada saat konvers bahwa di situ ada form registrasi maupun registrasi atau registrasi ulang tahun akademi 1981 itu terdaftar tingkat studi SM sarjana muda. Terus untuk form registrasi atau registrasi ulang dibulati oleh Pak Jokowi di situ sarjana muda, bukan sarjana profesi ataupun diploma. Itu juga tidak dijelaskan baik oleh UGM maupun Dirtipidum. Sarjana muda itu tentu tidak skripsi dan tidak KKN. Ya, Bang Rismon, kalau yang saya tangkap kan artinya Anda melihat ada banyak kejanggalan atau tidak sinkron ya antara pernyataan dan bukti yang Anda harapkan. Sebelum ke Bang Regen, saya balik ke Pak Ito. Saya potong sebentar. Pak Ito, bagaimana soal ijazah ya, sampai sekarang tak kunjung selesai. Jadi banyak penyampaian dari Bung Rismon ya ini memang beliaunya keras juga, dan juga dari sumber lainnya tadi menyampaikan ya soal tempat KKN Jokowi. Ya tadi juga sudah jelas disampaikan ya. Ini saya nggak tahu sampai kapan ini harus berakhir, karena ini menimbulkan tanda tanya juga. Tapi izinkan saya menyampaikan komentar saja ya. Warga di tempat KKN sudah mengakui bahwa desa itu memang ada. Membela mati-matian ada kepentingan apa ya? Rismon, sekalian cek dengan digital forensik jamban Pak Jokowi saat KKN masih ada enggak? Rismon biaya sendiri, kesana kemari pakai duit, tidak percaya saya. 1000% tidak percaya sama sekali. Termul mah otaknya sudah korslet semua. Susah dikasih tahunya, tetap saja membela orang yang jelas-jelas bersalah. Memang Rismon patut direndahkan sesuai kelakuannya. Negara lain berpikirnya sampai ke langit, ini masih bicara ijazah palsu. Kapan negara ini maju? Padahal Rismon bilang contoh kasus Joshua, malah presenternya bilang jangan melebar. Gak jelas sih mbak nih. Setuju Pak Regen, lawan Rismon CS yang telah menghina Presiden Jokowi sekeluarga yang telah berbuat baik untuk Indonesia. Sumpah, siapa yang percaya dengan sumpah orang-orang tukang sulap? Orang jujur istimewa, tapi pembohong itu orang-orang hina. Ingat tanggung jawab dunia akhirat dan keturunan. Ternak Mulyono makin banyak, saya yakin kasus ijazah nggak bakalan kelar-kelar alias nol ya. Bang,
Kas Mujo itu Kas Mujo mana? Nanti Kas Mujo tetanggaku yang gak membimbing ke skripsi lah, lewong dia pengembala domba. Nama Kas Mujo kan banyak. Pihak sebelah lompatnya ke polisi, ya lagi polisi lagi, ya udah jelas polisi yang pangkat tinggi itu yang terlibat di kasus Brigadir J, pembohong-pembohong besar. Heran apa sih yang diinginkan masih aja dibahas. Kalau pikiran bodoh-bodohan, kalau emang benar palsu, masa iya lulus peserta pemilu berkali-kali? Berarti semua partai mendukung, partai pendukung yang mendukung seorang peserta pemilu yang nggak beres. Partainya juga nggak beres, apalagi partainya yang mendukung berkali-kali. Terus KPU juga dipersalahkan, polisi juga dipersalahkan, yang lain. Ya kalau soal pendaftaran sih harusnya ya itu kan cuma legalisir apa namanya, ya nggak mungkin juga kan mereka juga mungkin tidak punya wewenang untuk menguji secara forensik juga kan begitu ya. Itu sih yang saya dengar kabar-kabarnya ya. 2 periode Pak Jokowi jadi presiden, yang jelas aslilah ijazah beliau, jadi sudahlah ngurus hal kayak gitu, malu saya jadi masyarakat. Yang menjadi persoalannya juga, kalau memang punya ijazah asli, tunjukkan saja sebagai negarawan, ya sebagai pemimpin. Salahkah rakyat ingin mengetahui ijazah pemimpinnya, ingin mengetahui ijazah presidennya, ya biar rakyat gak gaduh, biar gak ribut-ribut. Ya sebagai negarawan, sebagai orang baik tadi, ya monggo tunjukin ijazah aslinya, udah kelar. Nggak perlu sampai ke pengadilan, nggak perlu sampai ke polisi, nggak perlu sampai ini, nggak perlu sampai ke persidangan dan lain-lain, kan begitu ya. Kenapa tuduhan ini makin kuat, kenapa dugaan ini makin besar? Karena ya Pak Jokowi tak kunjung logowo menunjukkan ijazah. Bahkan yang digugat ijazah tak pernah muncul ke permukaan. Sampai ada 2 orang yang sudah dipenjara, tapi bukan soal ijazah kuliah ya, tapi ijazah SD, SMP, SMA tuh kalau nggak salah. Dipenjara gara-gara ijazah Jokowi. Bayangkan, rakyat yang dipenjara kan agak lain juga sebetulnya kalau kita berpikir. Tapi ya barangkali teman-teman pun juga punya pendapat lain, ya silakan juga sampaikan di komentar Anda pada video ini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.